Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkah kalian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, anak hebat, di video kali ini kita akan belajar tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan semacam itu disebut perkembangbiakan secara generatif. Pada peristiwa tersebut terjadi peleburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Sel sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel telur oleh ovarium. Proses peleburan dua sel kelamin yang demikian disebut pembuahan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ibu, tepatnya pada bagian saluran telur. Pada proses pembuahan atau fertilisasi, sel telur dan sel sperma bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Janin akan berkembang di dalam rahim ibu kurang lebih selama 9 bulan. Nah, anak hebat, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama terjadi di dalam rahim ibu atau sebelum lahir, dan tahap kedua terjadi di luar rahim ibu atau setelah lahir. Apa saja tahap-tahap yang terjadi setelah lahir? Berikut ini tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah manusia dilahirkan. Sebelum kita lanjut ke tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, Bu Guru ingatkan kembali ya, pertumbuhan itu ditandai dengan pertambahan berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan pada manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi dan pikiran menuju kedewasaan. 1. Masa balita. Pada masa awal kelahiran, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan berlangsung cepat selama beberapa tahun pertama. Pada usia sekitar 6 bulan, bayi akan mulai belajar duduk. Pada usia sekitar 9-12 bulan, bayi dapat merangkak dan berdiri sendiri dengan atau tanpa bantuan. Pada usia sekitar 18 bulan, bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu, memanjat menggunakan tangan, dan mengetahui sedikitnya 6 kata. Pertumbuhan bayi akan terus berjalan hingga usia 5 tahun untuk terus memaksimalkan fungsi organ-organ tubuh. Tahap yang kedua yaitu masa anak-anak. Setelah mencapai usia 5 tahun, pertumbuhan manusia terus berlanjut. Pertumbuhan manusia pada usia 5 tahun hingga 10 tahun dikenal sebagai masa anak-anak. Pada masa balita tumbuh gigi susu. Namun pada masa anak-anak gigi susu akan diganti dengan gigi sulung. Pada masa anak-anak pertumbuhan badan terus berlangsung. Seiring dengan pertumbuhan badan, kemampuan berpikir dan keterampilan seorang anak juga berkembang. 3. Masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, manusia mengalami masa pubertas. Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Nah, apakah kalian sudah mengalami masa pubertas? Masa pubertas pada anak perempuan berlangsung antara usia 9-13 tahun, sedangkan pada anak laki-laki antara usia 10-14 tahun.
Pada masa tersebut, anak perempuan dan anak laki-laki mengalami perubahan fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka dapat berkembang biak atau bereproduksi. Pada masa tersebut, pertumbuhan akan terus berlangsung hingga mencapai usia 20 tahun. 4. Masa dewasa dan tua. Akhir masa remaja adalah masa dewasa. Pada masa dewasa, pertumbuhan badan sudah sempurna. Organ-organ tubuh pun telah berfungsi sempurna untuk melakukan berbagai aktivitas. Pada masa ini dipandang sebagai usia produktif, sehingga merupakan usia ideal untuk bekerja dan merintis karir. Setelah itu, usia manusia terus bertambah hingga mencapai masa tua atau manula. Masa tua merupakan masa akhir dari perkembangan manusia. Pada masa tua, kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan secara bertahap. Proses kemunduran akan mengalami percepatan seiring semakin bertambahnya usia. Kemunduran juga terjadi dari segi mental. Ciri-ciri kemunduran yang dialami manusia pada masa tua adalah kekuatan tubuh melemah, kulit mengeriput, daya tahan tubuh menurun, kemampuan mata melemah, dan daya ingat menurun. Pada masa ini juga seorang perempuan akan mengalami menopause atau berhenti menstruasi, yang menyebabkan perempuan tersebut tidak dapat melahirkan. Proses penuaan tidak bisa dihindari, tetapi bisa diperlambat lajunya. Untuk itu, kesehatan tubuh perlu dijaga dengan berbagai cara, misalnya berolahraga secara teratur, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, anak hebat, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, baik itu berupa faktor luar maupun faktor dalam. Faktor dalam antara lain keturunan seperti ras, suku orang tua, umur, hormon, dan jenis kelamin. Sementara itu, faktor luar diantaranya nutrisi atau zat gizi, perilaku dan pola makan, penyakit, keadaan kesehatan, musim, dan keadaan sosial ekonomi keluarga.